Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman dan Bapak. Jadi di sini kita akan menjelaskan tentang bab 5, yaitu tentang naming. Untuk kita sendiri ada Devi Humaira, NPM akhirnya 15, sama ada aku, Servina, NPM akhirnya 66. Jadi, eh, apa sih nama identifier sama alamat dalam sistem terdistribusi itu? Nama itu adalah string karakter atau bit yang digunakan untuk merujuk pada entitas tertentu. Entitas dapat berupa sumber daya seperti file, printer, pengguna, proses, atau layanan tertentu. Identifier adalah nama unik yang memiliki tiga sifat utama. Yang pertama, hanya mengacu pada satu entitas, tidak ambigu. Yang kedua, tidak dapat digunakan ulang setelah entitas tidak lagi digunakan. Yang ketiga, konsisten terhadap entitas yang sama sepanjang waktu. Terus untuk alamat adalah bentuk khusus dari nama yang merujuk langsung pada titik akses suatu entitas seperti alamat IP atau kombinasi IP dan port. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke klasifikasi sistem penamaan. Yang pertama itu ada flat naming. Flat naming mengacu pada sistem penamaan tanpa struktur. Dalam pendekatan ini, entitas diidentifikasi menggunakan identifier, biasanya berupa string bit acak. Metode resolusinya yang pertama ada broadcasting. Broadcasting itu merupakan metode mengirimkan permintaan ke semua mesin dalam jaringan untuk menemukan entitas yang dimaksud. Terus dia itu cocok untuk jaringan lokal kecil, tetapi tidak efisien di jaringan besar, karena dapat menyebabkan kemacetan lalu lintas. Yang kedua, ada forwarding pointers. Ketika entitas bergerak dari satu lokasi ke lokasi lain, ia meninggalkan jejak berupa referensi atau pointer ke lokasi barunya. Terus rantai pointer yang panjang dapat memperlambat pencarian, dan pointer yang rusak dapat membuat entitas tidak dapat diakses. Yang ketiga, ada home-based approach. Setiap entitas memiliki lokasi tetap atau home yang selalu mencatat lokasi terkini entitas tersebut. Jika rantai pointer gagal, pencarian dapat kembali ke lokasi tetap ini. Pendekatan yang keempat itu ada distributed hash table, yaitu pendekatan modern seperti Chord menggunakan DHT untuk memetakan nama ke alamat. DHT membagi ruang nama secara merata di antara node jaringan, memungkinkan pencarian efisien dengan kompleksitas logaritmik. Lalu selanjutnya ada struktur naming. Struktur naming dirancang agar lebih ramah pengguna dengan format yang dapat dibaca manusia. Contohnya adalah nama domain seperti example.com atau jalur direktori dalam sistem file seperti home user file.txt. Terus untuk komponen utamanya itu ada namespace. Nama disusun dalam graf terarah berlabel di mana setiap node mewakili entitas. Dan label adalah nama yang digunakan untuk menavigasi antar node. Lalu ada path names, yaitu nama jalur menunjukkan urutan label yang mengarahkan ke entitas tertentu. Jalur dapat berupa absolute path, yaitu dimulai dari root, atau relative path, dimulai dari direktori saat ini. Terus buat teknik resolusinya itu ada symbolic links, yaitu memberikan alias atau nama lain untuk entitas yang sama, sehingga entitas dapat diakses melalui banyak jalur. Lalu ada juga mounting, yaitu menggabungkan nama lokal dengan ruang nama eksternal, seperti mengakses direktori pada server jarak jauh melalui NFS atau Network File System. Lalu selanjutnya ada descriptive naming, yaitu naming deskriptif sering digunakan dalam pencarian data besar. Lalu menggunakan atribut untuk mendeskripsikan entitas bukan menggunakan nama unik. Misalnya, printer dapat diidentifikasi sebagai printer warna di lantai 3 alih-alih menggunakan identifier unik. Lalu untuk tantangannya, resolusinya itu lebih kompleks dibandingkan dengan nama unik, karena deskripsi seringkali ambigu. Lalu pencarian berbasis atribut membutuhkan algoritma dan mekanisme indeks yang lebih canggih. Terus buat implementasinya itu bisa digunakan dalam sistem yang membutuhkan pencarian berbasis teks atau narasi, seperti katalog perpustakaan atau deskripsi produk. Mungkin selanjutnya bisa dilanjutkan oleh Devi. Oke, di klasifikasi penamaan yang selanjutnya ada name resolution. Proses name resolution ini menghubungkan nama atau deskripsi dengan alamat atau atribut entitas terkait. Nah, di name resolution ini dibagi dua, ada teknik resolusi sama studi kasusnya. Di teknik resolusi ini ada dua, ada hierarchical resolution sama caching. Nah, di hierarchical resolution ini, jadi nama diproses dalam hierarki seperti pada DNS, kemudian pencarian dimulai dari server root yang berlanjut ke server domain tingkat atas hingga alamat entitas ditemukan. Untuk di caching, hasil pencarian sebelumnya disimpan untuk mempercepat resolusi di masa yang akan datang. Nah, pada studi kasus DNS, DNS memetakan nama domain seperti example.com ke alamat IP menggunakan zona untuk membagi ruang nama dan meningkatkan skalabilitas. Next.
Implementasi sistem penamaan ada dua. Yang pertama ada hierarki namespace. Eh, di hierarki namespace ini ada tiga layer. Yang pertama ada global layer, yaitu lapisan yang paling atas, stabil dan jarang berubah, biasanya mewakili organisasi tingkat tinggi. Di layer selanjutnya ada administrational layer yang dikelola dalam satu organisasi, misalnya divisi atau departemen. Di layer terakhir ada managerial layer yang sering berubah, mencakup direktori pengguna dan juga file yang sering dimodifikasi. Di teknik distribusi implementasi sistem penamaan, itu ada dua jenis, ada replication sama caching. Replication itu menyalin data ke beberapa server untuk meningkatkan ketersediaan. Sedangkan caching yaitu menyimpan hasil resolusi sementara untuk meningkatkan efisiensi akses. Selanjutnya ada atribut based naming. Atribut base naming sering digunakan ketika nama tunggal tidak cukup untuk merepresentasikan entitas. Misalnya dalam e-commerce, produk sering dicari berdasarkan atribut seperti harga, merek, atau kategori. Definisi atribut base naming itu pemberian nama berdasarkan atribut atau karakteristik entitas. Contohnya, file diidentifikasi berdasarkan ukuran, tipe, atau tanggal modifikasi. Karakteristik atribut based naming yaitu fokus pada atribut sebagai key value pairs yang digunakan untuk pencarian atau pengelompokan dan file diidentifikasi berdasarkan atribut. Tantangannya, resolusi nama yang kompleks karena pencarian membutuhkan algoritma yang mampu menangani banyak kriteria. Skalabilitas di atribut based naming juga berada di dalam sistem yang besar. Solusinya, menerapkan layanan direktori dasar sebagai database dan menggabungkan dengan sistem penamaan terstruktur yang tradisional. Kesimpulan di bab naming nama adalah elemen penting dalam sistem terdistribusi yang memungkinkan identifikasi dan akses ke berbagai entitas. Dengan kombinasi flat naming, structured naming, dan descriptive naming, sistem dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan. Implementasi name resolution yang efisien memungkinkan sistem pencapaian skalabilitas, fleksibilitas, dan juga kinerja yang optimal. Oke, sekian presentasi bab 5 naming dari kelompok kami. Eh, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.